Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat JDSF dimanapun Anda berada, apa kabar? Semoga dalam selalu sehat walafiat dan juga penuh kebaikan yang terus kita gelurakan bersama dengan JDSF. Kita menyatukan kebaikan. Yang hari ini, alhamdulillah Sobat JDSF, kita bersama dengan tim dan juga bersama dengan Suara Muslim juga hari ini hadir langsung di Pondok Pesantren Kasepuhan Raden Rahmat, tepatnya di Desa Gedong, Kecamatan Banyu Biru, Kabupaten Semarang. Nah, hari ini kalau Bapak dan Ibu Sobat JDSF ingin berkunjung langsung ke sini juga monggo ya, disilakan. Udaranya juga cukup sejuk dan di sini banyak lansia yang tentunya sangat terbantu bagaimana di usia yang saat ini semakin bisa berdaya, yang harapannya nanti menjadi husnul khotimah dengan berbagai kegiatan yang ada di sini. Nah, berkaitan dengan itu, di samping saya sudah bersama Ketua Yayasan Pitutur Luhur, di mana ini yang membawahi Pesantren Kasepuhan Raden Rahmat. Beliau adalah Ustadz Winarno. Kita sapa dulu. Assalamualaikum, Ustadz Winarno. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar Alhamdulillah. baik, ya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Senang sekali kita bersama dengan Sobat JDSF, Ustadz, yang hari ini bisa silaturahim ke sini, senang dan juga ingin juga berbagi informasi kepada Sobat JDSF dimanapun yang hari ini bisa melihat juga mendengar visual kita. Nah, Ustadz, berkaitan dengan pesantren Kasepuhan sendiri, ini Bapak dan Ibu Sobat JDSF sudah ada bukunya yang menarik sekali ya. Ini saya tunjukkan ya, Pesantren Kasepuhan Raden Rahmat, yang ada tulisannya Harmoni dalam Keberagaman Mewujudkan Lansia Berdaya. Kemudian di sini juga ada berbagai hal tentang pitutur luhur di dalam Pesantren Kasepuhan ini gitu ya, yang tentunya banyak sekali hikmah yang bisa diambil, terutama bagi seorang anak agar bisa kuat dan juga terus sabar gitu ya, membersamai para orang tua tercinta. Ustadz, harapan kedepannya atau orientasinya Pesantren Kasepuhan Raden Rahmat ini membersamai para lansia kira-kira seperti apa, Ustadz? Baik, terima kasih. Apa kabarnya sahabat YDSF yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala? Motivasi pertama adalah kita tercetus atau terinspirasi dari jumlah lansia yang di Indonesia itu trennya naik. Untuk di Indonesia tahun ini itu berada di angka 36.000 lansia dari 270 juta penduduk Indonesia. Dari 36 itu, yang 5 jutanya ternyata itu non potensial, dan yang 31 jutanya adalah yang potensial, artinya masih sehat. Namun ada pengalaman yang menarik, selama 4 tahun kita membersamai lansia itu, dari setiap 10 lansia yang kita ampu, yang kita dampingi itu, ternyata 80%-nya itu memiliki kecenderungan yang kurang bagus, kurang baik, yaitu mereka tidak peduli dengan kehidupan kesehatannya, tidak peduli dengan kesehatannya, dan tidak peduli dengan kehidupan keberagamaannya. Dan hanya 20% yang kemudian memiliki kecenderungan mereka itu sangat peduli dengan kehidupan kesehatannya dan juga kehidupan keberagamaannya. Nah, di Kabupaten Semarang itu sendiri terdapat sekitar di Jawa Tengah sendiri itu terdapat sekitar 6 juta lansia. Dan di Kecamatan Banyu Biru itu ada 13.500 lansia, dan 3.500-nya sekarang sedang kita tangani tahap demi tahap. Itu posisinya adalah resiko tinggi atau duafa. Sehingga ini yang menjadi fokusan kita. Kita berharap dengan berdirinya pesantren lansia ini menjadi Center of Excellence atau pusat kegiatan bagi para lansia khususnya yang duafa, sehingga mereka-mereka yang berada di rumah masing-masing itu nanti secara bertahap itu kita ajak berkegiatan di sini. Ini sampai dengan sekarang ini kita sudah mengampu untuk yang mukim itu baru berkapasitas 12, dan sedang proses pembangunan itu penambahan sekitar 30 bed lagi. Sehingga insya Allah kapasitasnya tahun 2024 nanti kita sudah memiliki kapasitas sekitar 40 lansia.
Kemudian yang pulang pergi atau kita kenal dengan santri kalong itu sekitar 65, jadi mereka belajar di sini tapi di rumah masing-masing. Kemudian kita juga mengelola yang resti. Yang resti itu resiko tinggi, itu di rumah masing-masing. Kegiatannya mereka kalau kita tidak berkunjung, mereka biasanya kita jemput untuk berkegiatan di sini. Kegiatannya diantaranya adalah pemeriksaan kesehatan, senam lansia, kemudian zikir bareng atau mujahadah. Program mujahadah ini adalah sebagai bentuk pendampingan spiritual untuk mereka, seperti itu. Itu, Mas. Ya, baik. Tentunya banyak ikhtiar kesabaran, ikhtiar kekuatan, termasuk juga kolaborasi dari berbagai pihak saja untuk bisa mensukseskan berkaitan dengan tujuan orientasi tadi ya. Bapak dan Ibu, Sobat JDSF, kalau kita melihat ya, termasuk juga di samping saya ini proses sedang dibangun Ustaz ya, paket untuk asrama rumah lumbung 2 lantai. Kira-kira ini harapannya bisa segera terlaksana atau jadi kapan? Kemudian nanti difungsikan untuk apa? Kalau lumbung ini kan tempatnya gitu saja. Rumah lumbung modelnya itu seperti apa Ustaz kira-kira yang nantinya akan difungsikan sebagai apa hari ini? Jadi kita ada 3 proyek yang mendesak, yaitu untuk menyongsong Ramadan tahun depan. Kita ini mau menyelesaikan masjid agar nanti tamu-tamu dari luar daerah itu sudah memiliki tempat ibadah yang representatif. Total keseluruhan biaya yang kami butuhkan 1,2 miliar, tapi alhamdulillah kita sudah hampir 60%-nya sudah terbiayai, tinggal 40%-nya, sekitar kurang 400 jutaan. Sehingga kita berharap para agnia, para dermawan kiranya ada yang peduli dengan program masjid pesantren Kasepuhan Raden Rahmat ini dipersilahkan. Kemudian yang kedua, asrama rumah lumbung untuk tahap pertama ini kita ingin menyelesaikan 10 unit. 10 unit itu 1 unitnya dihuni untuk 4 orang. 4 orang yaitu 3 orang santri nanti. Kemudian satunya biasanya ada musrifnya, karena pendampingan lansia ini harus intensif. Kemudian program berikutnya adalah MCK, karena lansia ini harus banyak MCK-nya. Tidak mungkin lansia ini kalau pengen punya hajat itu nunggu harus pergi ke kamar. Iya, kasihan. Jadi di sini itu kamarnya dengan MCK-nya kemungkinan banyak MCK-nya. Karena salah satu kecenderungan orang tua ini sekarang adalah sering buang hajat, sehingga kita perbanyak MCK-nya seperti itu. Ya. Artinya tadi masjid, kemudian juga asrama dan MCK. Ya. Itu insya Allah harapannya bisa terwujud akhir tahun ini atau intinya sebelum Ramadan itu ya? Insya Allah sebelum Ramadan. Ramadan harapannya. Oke. Kalau Ustadz mungkin ingin lebih luas lagi gitu ya. Ini kan masih luas gitu ya. Kira-kira perkembangannya ke depannya harapannya seperti apa? Kalau dilihat di buku ini ada sejak 2018, kemudian semakin tumbuh dan lain sebagainya. Kira-kira seperti apa, Ustaz? Nah, kita kenapa berbasis masjid itu yang jadi konsenan kita. Kita pengen bahasa pesan kita ila wa antum muslimun. Kita insya Allah tidak akan wafat kecuali dalam kondisi muslim. Itu harus dijaga. Sehingga kita pengen orang tua dalam posisi jelang akhir hayat itu berada di sebuah masjid. Sehingga kenapa di sini yang didahulukan adalah pembangunan masjid. Kita pengen masjid itu jadi sentra kegiatan lansia, sehingga apapun yang dilakukan oleh lansia itu berada di masjid. Sehingga ada 3 kemuliaan yang ada di sini. Yang pertama adalah kemuliaan birrul walidain, yang menurut hadis kita, barang siapa yang memberikan perhatian kepada lansia, insya Allah akan dihadiahkan pintu surga paling tengah. Yang kedua, kemuliaan Al-Quran, karena di sini lansia itu rihlah spiritual pertamanya setelah sholat adalah tilawatil Quran, sehingga rihlah spiritual itu dimulai dari kemuliaan Al-Quran. Yang ketiga adalah kemuliaan masjid, karena basis kegiatan kita berada di masjid. Maka kita pengen membuat masjid ini yang senyaman mungkin, masjid yang ramah lansia seperti itu. Ya, Masya Allah. Semoga Allah mudahkan saja, segera bisa terwujud dan bisa semakin banyak lansia yang bisa terbantu dari berbagai programnya. Semoga Allah mudahkan semuanya. Ustadz,
Ini juga hari ini kita bersama dengan tim hadir langsung ke lokasi ini juga menyampaikan amanah dari donatur berkaitan dengan bantuan yang diberikan kepada pesantren Kasepuhan Raden Rahmat ini. Kira-kira apa yang ingin Ustadz sampaikan kepada seluruh sobat JDSF yang bisa melihat maupun juga mendengar apa yang kita sampaikan hari ini? Monggo Ustadz. Baik, sahabat JDSF yang dirahmati Allah, kalau dikaruniai umur panjang, kita semuanya akan mendapati akhir hayat sampai tua. Sehingga setiap kita, insya Allah, kalau dikaruniai umur panjang, semuanya akan melalui posisi atau melalui fase kehidupan apa yang disebut dengan fase lansia. Dalam bahasa agamanya syaikhuna. Sehingga setiap kita hari ini, yang tahu posisi ini, mari bersama YDSF kemudian meningkatkan kepedulian terhadap lansia, karena ada kemuliaan birrul walidain yang sangat dahsyat, yaitu dihadiahkannya pintu surga insya Allah yang paling tengah. Sehingga bersama YDSF insya Allah para donatur semuanya akan mendapatkan kemuliaan dari Allah, sebagaimana Allah memuliakan para lansia dan ayah bunda, dan juga para donatur itu memuliakan para lansia melalui lembaga YDSF. Semoga donatur para bapak ibu semuanya, khususnya yang berdonasi untuk masjid, kelak dibuatkan rumah di surga sebagaimana para donatur kemudian memberikan donasi kepada pembangunan masjid yang menjadi sentra pusat kegiatan bagi para lansia. Terima kasih kepada YDSF sendiri yang telah memberikan kepedulian. Ini adalah kesekian kalinya campur tangan YDSF terhadap perkembangan pesantren Kasepuhan Raden Rahmat. Ada beberapa event sebelumnya seperti Ramadan kemarin, insya Allah apa yang diberikan oleh para donatur akan menjadi penyambung silaturahmi kita di surganya kelak. Allah Subhanahu wa Ta'ala sambut kita dengan sambutan yang sangat baik, karena kita semuanya bersama-sama di dunia saling bergandeng tangan memuliakan lansia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan demikian Sobat JDSF, semoga ini menjadi informasi yang bermanfaat dan kita bisa tergugah hatinya untuk semakin berbakti kepada orang tua tercinta, termasuk juga terus melakukan kebaikan-kebaikan, termasuk Anda juga bisa terus memberikan baik itu zakat, infak maupun juga sedekah bersama dengan YDSF yang kita satukan kebaikan ini, dan semoga Allah balas dengan berlipat-lipat pahala. Dan seperti yang disampaikan oleh Ustadz Winarno tadi, yang hari ini bisa bersama-sama untuk membangunkan masjid, Allah bangunkan istana di surga kelak. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Saya bersama segenap kru yang bertugas, segenap tim yang bertugas dari YDSF menyampaikan jazakumullah khairan katsira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih YDSF atas bantuannya.